Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Muhammad Ghazali SPDI yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini Ustaz. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Kita akan segera simak pelajaran kita pagi hari ini. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sebagai seorang hamba, setelah mendapatkan nikmat yang sekian banyak, akan berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dengan cara memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut pada jalan-jalan yang dibenarkan, pada jalan-jalan yang diridhoi. Sebab tentu kita menyadari pada saat kita semuanya dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing, kita tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah menjadikan bagi kita pendengaran, penglihatan, hati, semuanya adalah dalam rangka agar kita bersyukur kepada Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan syukur sendiri merupakan jalan yang terbaik bagi kita saat seseorang mendapatkan nikmat, ya. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Sebaliknya, jika kita kufur atau tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka siksa Allah itu sangat pedih. Selanjutnya para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan pada Kamis yang lalu tentang 3 perkara
yang bila perkara itu ada pada seseorang, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Ya. Kemarin baru kita berikan contoh-contoh yang nomor 1. Ya. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ini hadis ini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an. Ya. Yang pertama adalah man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Barang siapa Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Maksudnya Allah dan Rasulnya lebih diutamakan. Ya. Yang kedua, waman ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Barang siapa yang mencintai seseorang yang mana dia tidak mencintainya kecuali ya karena Allah. Jadi cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, mencintai seseorang ini karena Allah. Ya. Jadi orang Muslim itu dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Tentu ketika melihat saudaranya membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, kalau dia merasa bahwa satu orang muslim dengan muslim yang lain seperti kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, tentu ia tidak akan membiarkan, ya, tidak akan menelantarkan. Apa sikap yang diambil kalau saudara kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan? Kita akan memberikan pertolongan dan bantuan, baik itu berupa harta maupun berupa tenaga. Dorongan yang kita lakukan berarti kan kita cinta. Karena apa? Mengharap ridho Allah. Bisa menyumbangkan waktunya, ya. Atau kita berusaha ketika saudara kita mungkin sakit, ya, tentu kita berusaha untuk menjenguk, ya. Atau barangkali butuh bantuan materi atau butuh bantuan tenaga. Ini semuanya dengan sukarela, dorongannya karena Allah, kita membantu. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu min kurabi yaumal qiyamah. Ya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan yang ada di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan besok pada hari kiamat. Ya. Dasarnya karena itu. Cinta ya karena Allah. Mencintai seseorang hanya karena Allah. Atau bisa jadi, ya, kita punya teman, punya saudara, saat mereka menunda-nunda sholat, ya, karena suatu kepentingan, kita menegur sahabat kita dengan cara yang baik. Dengan demikian berarti kita apa? Mencintai saudara kita, tidak suka saudara kita itu celaka atau sengsara. Sengsara yang berkepanjangan besok di hari akhirat. Atau dengan kata lain berarti kita menjaga keselamatan saudara kita dengan cara menegur. Jangan dibiarkan.
tanda seseorang itu mencintai, dia akan menasehati. Man ahabbaka nasohaka. Barang siapa yang cinta kepadamu, dia menasehatimu, bukan membiarkanmu, ya. Dengan dinasehati tadi, ya mudah-mudahan kembali kepada jalan kebenaran, kembali kepada jalan Allah yang menyelamatkan. Kemudian yang ketiga, waman ahabba abdan la yuhibbuhu. Yang ketiga adalah waman yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahullah kama yakrahu an yulqa finnar. Barang siapa yang benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dari kekafiran tersebut, sebagaimana dia itu benci atau takut dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Tentu kita bisa melihat apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika mereka mendapatkan berbagai macam siksaan. Ini gara-gara karena iman, karena Islam. Saat para sahabat ini sudah masuk Islam, tentu ketika itu pada waktu masih berada di Mekah, ya. Ini banyak sahabat Nabi yang disiksa, yang diintimidasi, ditakut-takuti, diboikot dan lain sebagainya karena Islamnya. Bahkan tidak sedikit dari para sahabat Nabi ini yang memilih jalan untuk berhijrah. Ada yang hijrah ke Habasyah, kemudian ada yang hijrah ke Taif, ada yang hijrah yang terakhir ke Madinah. Itu semuanya karena apa? Karena sudah tertanam iman di dalam hatinya. Dia tidak mau kembali kepada kekafiran karena yakin kalau dia kembali kepada kekafiran akan dimasukkan ke dalam neraka, termasuk orang-orang yang murtad. Contohnya misalnya Bilal bin Rabah, ya. Saat iman sudah masuk ke dalam hatinya, walaupun disiksa sedemikian rupa oleh majikannya, dia tetap bertahan tenang dalam keimanan walaupun fisiknya merasakan siksaan, ya. Dengan dipukuli, dengan ditelentangkan di padang pasir, ditindih dengan batu. Supaya apa? Dipaksa kembali kepada kekafiran, tetapi dipertahankan mati-matian sekalipun nyawa nanti melayang, tidak masalah. Karena apa toh dipertahankan? Karena sudah bisa merasakan manisnya iman. Termasuk Khabbab bin Al-Arad juga sama, disiksa dengan ditimpakan besi panas, ya, yang digunakan untuk ngelas atau matri itu ditempelkan di tubuhnya sampai sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka bakar, tetapi tidak melunturkan keimanan seseorang karena sudah bisa merasakan manisnya iman. Nah, tentu di zaman sekarang juga banyak hal-hal yang seperti itu. Seseorang yang dulu mungkin sebagai pecandu narkoba atau tukang judi atau mungkin terlibat di dalam kemusyrikan, saat cahaya iman sudah masuk ke dalam hatinya, dia tidak akan kembali ke lingkaran orang-orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena sudah bisa merasakan manisnya iman, ya. Iman sudah tertanam di dalam hatinya. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 7, ya,
wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu itu ada Rasulullah, ya, di tengah-tengah sahabat ini ada Rasulullah, ada utusan Allah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapatkan kesusahan. Nabi menuruti keinginan para sahabat yang dasarnya hanya masalah hawa nafsu, urusan dunia. Maka hal yang seperti itu nanti akan menjerumuskan, apa-apa boleh dan sebagainya, ya. Tetapi nah di sini yang kaitannya dengan manisnya iman tadi, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Wa zayyana fi qulubikum, dan menjadikan iman itu terasa indah dalam hatimu, ya. Ketika iman sudah masuk ke dalam hati seseorang, merasakan hatinya tenang, hatinya tentram. Misalnya dulu pernah terlibat di dalam riba atau rentenir, begitu meninggalkan, ini hatinya tenang. Walaupun secara nominal uang yang didapat bisa jadi lebih sedikit, tetapi hatinya tenang. Nah, dia ketika diajak, diiming-imingi untuk kembali kepada menjadi pelaku riba, dia tidak mau. Karena iman sudah terasa manis di dalam hati, yang pada akhirnya apa? Wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akhirnya dia benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kedurhakaan. Itu sudah serta-merta atau dengan sendirinya, ya, dia akan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Baru orang yang seperti itu mendapatkan predikat ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, ya. Maka di antara MTA TV biasanya kan ada acara Jalan Hidayah, atau mungkin yang hari Selasa hikmah, ya, acara hikmah. Bagaimana orang-orang dulu pernah melakukan beberapa pelanggaran syariat, tetapi dia tidak menyadari, begitu mendapatkan hidayah, dia tidak mau kembali kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan, karena sudah mendapatkan hidayah, dia mengikuti jalan yang lurus. Nah, dengan demikian orang tadi sudah bisa merasakan indahnya atau manisnya iman, ya. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 679 3000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan kesempatan pertama di line telepon 0271 679 3000, Anda bisa bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini dari Pak Sanusi Nganjuk, Jawa Timur, seorang tunanetra. Ya, silakan Pak Sanusi Nganjuk. Yang saya tanyakan, pertama Pak, kenapa
setan itu kan musuh manusia ya Pak ya. Setan itu kan musuh manusia. Kenapa kok bisa memberitahu bahwa ayat kursi itu bisa menolak dia atau Allah bisa melindungi dia? Yang kedua tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu di surga itu kan di sana kan tidak ada syariat Pak ya, tidak ada syariat. Kenapa di waktu Nabi Adam penciptaan pertama itu kok ada syariat, di pengen mendekati pohon itu yang dinamakan pohon kuldi itu. Mohon penjelasannya Pak, saya kurang paham begitu. Yang pertama tadi, Pak Sanusi bisa diulangi yang pertama. Yang pertama tadi gimana? Yang pertama kali, kenapa setan itu kan musuh manusia? Kenapa kok kelemahannya dia itu dikatakan disuruh membaca ayat kursi bisa melindungi? Misalnya kita dari godaan setan yang terkutuk itu itu kan memberitahukan setan. Kenapa kok setan bisa memberi tahu kelemahannya itu loh Pak? Katanya kalau membaca ayat kursi dia terlindungi dari godaan dia. Itu kan setan yang bisa memberitahu seperti itu. Saya ingin penjelasannya Pak. Ganjalan hati itu tetap seperti itu. Yang malam jadi bingung saya Pak. Karena ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaitannya dengan masalah setan ya. Ya perlu disadari banyak di dalam ayat Al-Quran kita supaya berhati-hati atau waspada, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu inna syaitona lakum aduwun. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan setan itu sebagai musuh. Jangan dianggap sebagai teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu akan mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini adalah gangguan godaan setan. Bahkan setan itu bisa berwujud minal jinnati wan nas. Bisa berwujud dari jin dan manusia. Manusia yang memiliki watak perilaku yang tidak baik. Tentu oleh Allah, bagaimana kita diperintahkan ketika mendapatkan gangguan setan supaya kita beristi'adzah, minta tolong atau berlindung kepada Allah dengan cara berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan bentuk-bentuk bacaan yang lain ya. Ketika kita beristi'adzah atau berta'awud ya, kita minta kepada Allah, a'udzubillah ya, aku mohon kepada Allah minasyaitonirrajim, dari gangguan setan yang terkutuk ya. Supaya kita dijauhkan oleh Allah dari gangguan setan. Bukan berarti di situ mengatakan tok setan punya kelemahan dan sebagainya, bukan seperti itu ya. Memang kita diminta oleh Allah bahwa setan itu punya sifat apa? Pengen menggelincirkan manusia, pengen manusia itu menjadi bolonya, menjadi pengikutnya sebanyak-banyaknya, agar jauh dari melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, kita berlindung dari itu supaya kita menjaga diri, berhati-hati terhadap jebakan-jebakan atau mungkin rayuan-rayuan bujukan setan, dengan cara kita berta'awud tadi, beristi'adzah,
minta tolong kepada Allah. Kemudian yang kedua, tentang masalah Adam dan Hawa tadi di surga. Apakah tok di situ masih ada istilahnya syariat? Lah dari sinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Ketika uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Lah jannah yang dimaksud apakah jannah seperti surganya besok di akhirat atau tidak? Ini terjadi perbedaan pendapat. Salah satunya yang menyebabkan ya tadi yang disampaikan oleh Pak Samsi tadi, ya. Ketika itu surga, kenapa kok di situ masih ada larangan? Wala taqraba hadhis syajarah. Jangan kamu mendekati pohon ini. Berarti itu kan bentuk larangan. Nah dari sinilah muncul perbedaan di kalangan ulama. Berarti dengan demikian surga yang ditinggali oleh Nabi Adam dan istrinya tadi Hawa itu bukan surga yang nanti dijanjikan oleh Allah. Ya. Kenapa? Ya karena masih ada syariat, masih ada larangan. Tidak boleh mendekati pohon ini, pada surga itu merupakan tempat kenikmatan, ya. Tempat untuk memanen, ya, hasil dari apa yang telah kita usahakan di dunia. Sehingga terjadi perbedaan pendapat tadi. Ada yang mengatakan itu ya surga betulan sebagaimana yang ada nanti di akhirat. Lah yang satu mengatakan ini bukan surga yang dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat karena masih ada syariat tadi berupa larangan tadi, ya. Ya sudah, kalau terjadi perbedaan pendapat ya silahkan masing-masing kalau memang ada dalilnya. Tetapi hakikat yang terpenting, makna dibalik itu bukan masalah kita membahas tok surga kok masih ada larangan dan sebagainya, tetapi bagaimana kita berusaha untuk menghindari rayuan setan tadi yang sampai bisa mengeluarkan Adam dan istrinya dari surga. Di samping itu Adam dan surga, Adam dan Hawa kok bisa keluar, berarti surga tidak kekal, katanya khalidina fiha abada. Nah itulah munculnya perbedaan pendapat di situ, ya. Oh berarti ini surga yang ditinggali oleh Adam dan Hawa ini berbeda dengan surga yang nanti ada di akhirat. Karena surga yang ditempati Hawa, setan kok masih bisa masuk, iblis mengganggu manusia. Padahal besok surga itu tidak ada setan yang bisa masuk. Setan semuanya berada di neraka. Ya, demikian. Baik. Kita beralih di WA Ustaz ya, dari pertanyaan Ibu Dwi di Sukabumi. Mohon bisa dijelaskan Ustaz, bagaimana dahulu Nabi memisahkan antara bacaan Al-Fatihah dan surat di dalam sholat? Karena Bismillah dalam Al-Quran bukankah tidak termasuk ayat surat itu Ustaz? Bismillah ditulis zaman sahabat sebagai pemisah antara surat. Demikian Ustaz. Ya. Tentu akan kita kembalikan kepada nas atau dalil yang ada. Bagaimana Nabi ketika sholat itu membaca basmalah atau tidak, ya. An Abi Hurairah anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim ini dengan bacaan jahar, ya. Kemudian di hadis berikutnya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Idza qara'tumul hamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul qur'ani wa ummul kitabi wa sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Ini dari riwayatnya dari Daraqutni. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila kalian membaca alhamdulillah, maksudnya membaca al-fatihah, maka bacalah atau didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya al-fatihah itu adalah ummul Quran, ummul kitab, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripadanya, ya. Kemudian yang lain dari Anas, ia berkata, ya, Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aku pernah sholat bersama Rasulullah, ini si Anas tadi, pernah sholat bersama dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, maka aku tidak mendengar, ya. Tidak mendengar bukan berarti tidak membaca. Maka aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan masih banyak beberapa hadis yang lain. Maka tentu kalau kita kembalikan apakah bacaan Quran ini sebagai pemisah dan lain sebagainya, kalau kita berkiblat dari situ atau mungkin kita tinjau dari para ulama, tentu mereka berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan basmalah sebagai ayat Al-Quran di awal setiap surat. Ini ada yang berpendapat seperti itu, ya. Ini yang berpendapat diantaranya adalah mazhab Syafi'i dan juga ulama Kufah, ya. Kecuali surat At-Taubah, ya. Pendapat yang lain, basmalah hanya ada dalam surat An-Naml, ya. Di surat An-Naml ini kan ada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, hanya ada di surat itu. Ini pendapatnya mazhab Malik, ya, mengatakan demikian, ya. Kemudian yang lain mengatakan bahwa basmalah sebagaimana yang ditanyakan tadi adalah ayat tersendiri yang diturunkan sebagai pemisah. Nah, pendapatnya siapa? Ini pendapatnya mazhab Hanafi, berpendapat demikian, ya. Ya memang di masing-masing pendapat berbeda-beda, ya. Tetapi yang penting yang disepakati adalah dalam prakteknya ini yang disepakati. Ketika kita di dalam sholat membaca Al-Fatihah, tentu ya harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sepakat, ya. Apakah dibaca jahar maupun sir, ya silahkan, karena masing-masing pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Baik. Satu lagi Ustaz, ya, dari Ibu Suwati di Sulawesi Selatan. Ustadz, apakah bapak sambung itu bisa menjadi wali nikah, Ustadz? Ya, bapak sambung atau bapak tiri, ya, berarti itu kan bukan bapaknya, ya, namanya disambung, karena bapaknya mungkin meninggal dan yang lain-lain. Nah, bagi perempuan tadi, ya, tentu yang bertanya tadi adalah anak perempuan, misalnya mau menikah, itu kan membutuhkan wali sebagai syarat atau rukun nikah tadi, ada walinya.
Lah wali itu adalah dari urutan jalur laki-laki. Bapaknya tadi, yang bapak asli, bapak kandung. Tentu yang ditanyakan tadi, bapak sambung tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Lah siapa walinya? Ya naik ke atas. Bapaknya tadi itu punya mbah tidak, bapaknya bapak, berarti kakek. Lah kakek ini bisa jadi wali ya. Atau mungkin calon pengantin perempuan tadi itu punya saudara laki-laki tidak, saudara laki-laki kandung. Ya kalau punya, dia bisa menjadi wali ya. Atau mungkin juga bisa kepada saudaranya bapak tadi. Jadi bapak punya adik laki-laki, itu juga bisa menjadi wali ya. Kalau semuanya sudah tidak ada, ya kembali kepada wali hakim ya. Jadi urutannya demikian ya. Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya pagi ini Ustadz. Kami nantikan pelajaran berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Al-Fatuni pamit undur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.